akan menjelaskan tentang prolog hutang piutang. Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dapat ditagih dari orang lain. Ahli fikih berpendapat bahwa Arya adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya, sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya. Aryah dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut. Dengan kata lain, meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu, uang atau barang, kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Di sini saya akan membahas tentang Al-Baqarah ayat 280, ayat dan terjemahannya, munasabah, asbabun nuzul, dan kosakata dan rahasia. Langsung saja ayat dan terjemahannya. Bismillahirrohmanirrohim. Wa in kana du khusratin fanadiratun illa maisarati wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkepalang, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua, munasabahnya. Ayat ini merupakan lanjutan ayat yang sebelumnya. Ayat yang lalu memerintahkan orang agar beriman memberhentikan perbuatan riba setelah turun ayat di atas. Para pemberi utang menerima kembali pokok yang dipinjamkannya. Maka ayat ini menerangkan jika pihak yang berhutang itu dalam kesukaran, berilah dia tempo hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya, bila yang berhutang dalam keadaan lapang, ia wajib segera membayar utangnya. Asbabun nuzulnya, tidak ada sabab diturunkannya ayat ini karena tidak ada keterangan jelas sabab dari surah ini, baik keterangan secara langsung maupun tidak langsung. Kosakata dan rahasia. Wa in kana du husratin, artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maksudnya apabila yang berhutang mengalami kesulitan sehingga tidak mampu untuk membayar hutang, fanadiratun illa maisarati, maka berilah tangguh sampai dia berkepalang. Maksudnya yaitu makna nadiratun yakni pengakhiran, dan makna maisarati yakni kemudahan dan adanya harta. Ayat ini berlaku bagi setiap orang yang mempunyai harta. Wa in tasaddaqu, dan menyedekahkan, maksudnya kepada orang yang berhutang yang memiliki kesulitan dengan membebaskan hutang tersebut, dan hal ini lebih baik daripada kalian menagih mereka secara atau memberi tenggang waktu baginya sampai beberapa waktu. Saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat, penjelasan dan kesimpulan surat Al-Baqarah ayat 280. Tafsir dan terjemahan surat Al-Baqarah 280. Allah memerintahkan agar bersabar jika seseorang yang meminjam dalam kesulitan dalam membayar hutang yang tidak memperoleh apa yang digunakan untuk membayarnya. Oleh karena itu Allah berfirman, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah ia berkelapangan atau tidak terjadi seperti yang terjadi di kalangan orang-orang jahiliyah, di mana salah seorang di antara mereka mengatakan kepada peminjam jika sudah jatuh tempo dibayar atau ditambahkan pada bunganya.
Selanjutnya Allah menganjurkan untuk menghapuskannya saja, dan Dia menyediakan kebaikan dan pahala yang melimpah atas hal itu. Maka Allah pun berfirman, dan menyedekahkan atau sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Artinya, hendaklah kalian meninggalkan pokok harta atau modal secara keseluruhan dan membebaskannya dari si peminjam. Dan mengenai hal tersebut telah banyak hadis yang diriwayatkan melalui beberapa jalan yang berbeda dari Nabi. Kesimpulannya, Allah menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berhutang yang tidak sanggup membayar utangnya adalah lebih baik. Dari ayat di atas juga dapat dipahami perintah memberi sedekah kepada orang yang berhutang yang tidak sanggup membayarnya. Orang yang berpiutang hendaklah memberi tangguh kepada orang yang berutang bila kesulitan dalam membayar. Bila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar hutangnya, diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya lebih baik, sebagian maupun seluruh atau dengan cara yang lain yang lebih baik. Selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibu bil adl wala ya'ba katibu ay yuktuba kama alamahu falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabqas minhu syai'a fa in kana alladzi alaihil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati'u ay yumilla wal falyumlil waliyuhul bil adl wastasidu sahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tarzawna minasy syuhada'i an tadilla ikhdahuma fatudzakkira ikhdahuma al-ukhra wa la ya'ba syuhada'u ila ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiratan kabiran ila ajali dalikum maqsatu indallahi wa qawwamul lis-shahadatil wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan khadiratan tundirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha wa ashadu in tatabayyatum wa la yudurra katibun wa la syahid wa in tafalu fa innahu fusuqu bikum wattaquwa wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka orang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak atau menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan bersaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu
segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, munasabah dari ayat 282 ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya ayat 282 Quran Surat Al-Baqarah ini merupakan ayat yang terpanjang yang ada di Al-Quran. Nah, ayat ini juga dikenal oleh para ulama dengan ayat Al-Mudayana, yaitu ayat yang membahas tentang hutang piutang. Nah, dan juga ayat ini ditempatkan setelah uraian ayat sebelum-sebelumnya, seperti ayat 271 sampai 274. Nah, ayat 271 dan sampai 274 ini membahas tentang berinfak. Kemudian uraian selanjutnya dilanjutkan dengan ayat 275 sampai 279. Nah, ayat 275 sampai 279 ini membahas tentang transaksi riba. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 dan 282 membahas tentang hutang piutang agar tidak terjadi riba. Itu. Nah, sedangkan asbabun nuzul dari ayat 282 ini yaitu berdasarkan riwayat Dairabi, ayat ini diturunkan ketika seseorang lelaki mencari saksi di kalangan orang banyak untuk meminta persaksian mereka, tetapi seorang pun tidak ada seorang pun yang bersedia, maka diturunkan ayat ini. Jadi pada waktu itu sebelum turunnya ayat 282 itu ada seseorang lelaki yang ingin mencari orang-orang yang mau menjadi saksi. Nah, tetapi tidak ada seorang pun yang mau menjadi saksi sehingga diturunkanlah ayat ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah kosakata dan rahasia susunan redaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ajalimus samam, untuk waktu yang ditentukan. Ayat ini menunjukkan bahwa memberi ajal atau waktu tenggang yang tidak diketahui itu tidak diperbolehkan, terlebih lagi ajal dalam jual beli dengan akad salam. Yang kedua adalah faktubuh, hendaklah kamu menuliskannya, yakni menuliskan hutang tersebut beserta ajalnya, karena hal itu lebih menghindarkan pertikaian dan menjauhkan perselisihan. Walyaktubainakum katibun ila adli, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Ini adalah perintah bagi pemberi hutang dan penerima hutang untuk memilih seseorang penulis yang tidak condong atau pilih kasih kepada salah satu dari mereka, namun orang yang senantiasa memudahkan kebenaran dan keadilan di antaranya. Wala ya'bakatibu, dan janganlah penulis enggan menuliskannya, yakni janganlah seorang penulis enggan untuk menulis buku hutang piutang. Wal yumlilil ladzi alaihil haqqu, dan hendaklah orang yang berhutang mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, yakni orang yang berhutang diperintahkan Allah untuk mengimlakkan, mendiktekan, karena sebenarnya kesaksian itu atas pengakuan terhadap hutang yang menjadi tanggungannya, dan Allah memerintahkan kepadanya agar senantiasa bertakwa dalam apa yang ia diktekan kepada penulis, dan melarang untuk melakukan pengurangan di dalamnya, dan pendapat lain mengatakan bahwa itu adalah larangan bagi penulis. Aula yastati'u an yumilla, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, yaitu orang bisu atau orang yang tidak mampu mengibaratkan perkataan sebagaimana semestinya. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki, yakni mintalah 2 orang lelaki muslim untuk menjadi saksi atas surat hutang, dan dengan ayat ini dipersaksikan hukumnya wajib, namun pendapat lain mengatakan hukumnya sunnah. Wala antakhtubuh, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, yakni janganlah bosan untuk menulis hutang yang terjadi di antara kalian, karena kemungkinan mereka akan bosan untuk menulis akibat banyaknya hutang piutang yang terjadi di antara mereka.
tijaratan hadirata, perdagangan tunai, yakni perdagangan tunai yang ada di dalamnya dua alat ukur, yaitu barang dan uang. Tudirunaha bainakum, yang kamu jalankan di antara kamu, yakni yang kalian lakukan langsung dari tangan ke tangan atau jual beli secara kontan, maka dalam hal ini kalian diperbolehkan untuk tidak menuliskannya. Wa ashidu wa ida tabaya'dum, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, yakni dalam jual beli secara tunai kontan cukup dengan mendatangkan saksi. Dan pendapat lain mengatakan makna potongan ayat ini adalah apabila kalian berjual beli secara tunai atau dengan hutang kredit, maka datangkanlah saksi. Wala yudarrakatiyabun wala syahidu, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan, yakni dengan merubah, menambahi, dan mengurangi apa yang ia tulis. Tafsir dari penjelasan ayat di atas adalah bahwa Syahid Kutub mengatakan kandungan ayat ini berkenaan dengan hukum-hukum khusus mengenai hutang piutang, perdagangan, dan gadai. Syahid Kutub di dalam tafsirnya ketika membahas ayat ini memberi judul tata aturan mengenai masalah utang piutang dan jual beli. Adalah menarik ketika Kutub memberikan komentarnya pada penggalan pertama ayat yang cukup panjang ini. Ia mengatakan inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Oleh karena itu, menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam nas, tidak dibiarkan manusia memilihnya untuk melakukannya atau tidak melakukannya pada waktu melakukan transaksi secara bertempo utang piutang karena suatu hikmah yang akan dijelaskan di akhir nas. Dengan tegas Kutub mengatakan bahwa perintah menulis adalah fardhu yang berdasarkan nas dan ditujukan pada pihak ketiga. Dengan kata lain, orang yang menuliskan hutang piutang itu sebagai sekretaris. Hikmah mengandung pihak ketiga, bukan salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi, agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menuliskan dengan adil, tidak boleh condong kepada salah satu pihak dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang disepakati itu. Ayat di atas juga menegaskan menunda-nunda penulisan hutang bukanlah sesuatu yang baik dalam konteks bisnis. Ungkapan Al-Quran, janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana yang telah diajarkan Allah, semakin menguatkan agar sekretaris tidak menunda-nunda, enggan atau merasakan keberatan menjalankan tugas tersebut. Implikasinya dari ilmu yang diajarkan Allah kepadanya, sehingga ia bisa menulis. Pada giliran akan membuatnya akan bertanggung jawab kepada Allah. Pada penggalan berikutnya, Allah menegaskan bahwa hendaklah orang yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya itu, berapa jumlahnya, syarat, dan waktunya. Semuanya ini sebenarnya adalah untuk menghindarkan terjadinya permasalahan di belakang hari. Seringkali pemberian hutang dimaksudkan sebagai media untuk saling tolong-menolong berubah menjadi permusuhan pada saat salah satu pihak melakukan dua prestasi atau pengingkaran terhadap hutang piutangnya. Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Persaksian termasuk dalam salah satu dari alat-alat bukti bayyinah yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara perkara. Menurut ayat ini, persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua laki-laki, atau jika tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Selanjutnya, jika pada pangkal ayat Allah berbicara dalam konteks transaksi yang tidak tunai dan karenanya harus ditulis, di bagian akhir ayat Allah berbicara tentang transaksi tunai. Poin dari ayat ini sesungguhnya adalah agar para pihak yang terlibat dalam muamalah secara bersama-sama berkomitmen menegakkan keadilan, menegakkan persaksian agar timbul keyakinan dan saling percaya. Pada penghujung ayat, Allah memperingatkan agar juru tulis, saksi, dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak yang lain, jangan menyulitkan dan
Dan jangan pula salah satu pihak bertindak yang berakibat merugikan orang lain, sebab terlaksananya perjanjian dengan baik bila masing-masing pihak mempunyai niat yang baik terhadap pihak yang lain. Jadi kesimpulannya adalah, jadi ayat ini membahas tentang hutang piutang, di mana di dalam hutang piutang harus disertakan dengan penulisan yang rinci dari hutang ini, dan harus diadakannya saksi dari kedua belah pihak, yaitu 2 orang laki-laki. Namun jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh diganti dengan 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, di mana saksi ini harus seorang muslim dan bersifat adil. Selain itu, ayat ini juga membahas tentang perdagangan yang dilakukan dengan cara tunai dan tanpa hutang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.